Benarkah Gajah Mada dalang pembunuhan Raja Jayanagara? Walau berjasa menyelamatkan Raja Majapahit, Gajah Mada sempat dituding berada di balik pembunuhan rajanya. Oleh Henry F. Isnaini, tanggal 30 April tahun 2015. Benarkah Gajah Mada dalang pembunuhan Raja Jayanagara? Gajah Mada menurut Muhammad Yamin, Jayanagara menggantikan tahta ayahnya, Kertarajasa sebagai Raja Majapahit pada 1309. Jayanagara anak Kertarajasa dari pernikahannya dengan Darapetak, seorang putri asal Melayu, Sumatera. 4 tahun setelah penobatannya, Jayanagara harus menghilang dari istana Majapahit karena pemberontakan Kuti. Kuti adalah satu dari 7 Dharmaputera pegawai istana yang diistimewakan oleh Kertarajasa, yang tidak puas dengan pengangkatan Jayanagara. Kuti berhasil menduduki istana, namun gagal menangkap Jayanagara. Gajah Mada sebagai bekel kepala pengawal dengan 15 orang pasukannya yang disebut Bayangkara, menyelamatkan Jayanagara ke desa Badandar. Dia melarang keras pengawalnya meninggalkan Badandar demi menjaga rahasia lokasi persembunyian. Bahkan, Gajah Mada membunuh seorang pengawal yang memaksa ingin kembali ke Majapahit. 5 hari kemudian, Gajah Mada sendiri yang pergi ke Majapahit menemui pembesar dan warga Majapahit. Dia menyampaikan bahwa raja telah terbunuh oleh pengikut Kuti. Mereka menangis. Gajah Mada berkata, "Diamlah. Bukankah kamu sekalian memang ingin mengabdi kepada Kuti?" Warga menjawab, "Apa katamu? Dia bukan tuan kita." Dengan demikian, Gajah Mada tahu bahwa para pembesar dan warga Majapahit berada di pihak Jayanagara. Dibantu para pembesar Majapahit, Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan Kuti. Jayanagara kembali ke istana dan berkuasa. Sebagai balas jasa, Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi patih di Kahuripan. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai patih di Daha. 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jayanagara mati di tangan Tanca, seorang Dharmaputera. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328, saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanagara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu Tanca menikam Jayanagara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur. Ada beberapa versi sejarah tentang siapa sang pembunuh dan apa motifnya. Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama, menyebutkan suatu hari Tanca menerima laporan dari istrinya kalau Jayanagara berbuat tidak senonoh terhadap 2 saudara tirinya, Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Tanca kemudian mengadukannya pada Gajah Mada, namun tidak mengambil tindakan apa-apa. Ia menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Raja Jayanagara menderita bisul yang menghendaki pembedahan, tulis Slamet Muljana. Momen mengobati sang raja digunakan sebagai jalan untuk membunuhnya. Versi lain menurut arkeolog Belanda, istri Tanca menyebarkan berita bahwa dirinya dicabuli Jayanagara. Mendengar hal itu Gajah Mada malah balik menuduh dan mengadukan Tanca menebarkan fitnah. Versi lain yang lebih menyentak, tulis para Kitri, arkeolog Belanda lagi, dalam tradisi Bali, justru Gajah Mada yang menjadi otak pembunuhan tersebut. Konon Raja Jayanagara mencabuli istri Gajah Mada. Tanca hanya diperalat oleh Gajah Mada untuk membunuh Jayanagara. Slamet Muljana juga menafsirkan bahwa Gajah Mada yang pada hakikat tidak suka pada sikap Jayanagara, menggunakan Tanca sebagai alat untuk memusnahkan Sang Prabu. Untuk menyelimuti perbuatannya, dia segera membunuh Tanca. Demikianlah rahasia itu tertutup. Orang ramai hanya tahu Gajah Mada membalaskan kematian Sang Prabu dan menusuk Dharmaputera Tanca sampai mati, tulis Slamet Muljana.
Bantahan Muhammad Yamin. Sementara itu, Muhammad Yamin dalam Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, menyebut bahwa Tanca terus-menerus merasa tak senang pada Raja atas kejadian yang menimpa Kuti, kawan Tanca sesama Dharma Putra. Secara ketus Yamin menulis, awal sengketa berasal dari mulut seorang perempuan, yaitu istri Dharma Putra Ratanca. Istri ini mengeluarkan perkataan bahwa dia mendapat gangguan dari Sang Prabu. Kabar angin menimbulkan kegemparan dalam keraton dan di pusat pemerintahan. Gajah Mada kemudian memeriksa Tanca. Namun, waktu pemeriksaan berjalan, Raja sakit dan meminta Tanca membedah bisulnya. Kesempatan itu digunakan Tanca untuk melepaskan dendamnya membunuh Raja. Yamin, pengagum dan penemu wajah Gajah Mada, membela Gajah Mada. Di belakang lakon yang menyedihkan hati ini, terbayang pula suatu tuduhan kepada Gajah Mada bahwa dialah yang mendorong Ratanca berlaku demikian, karena kabarnya Sang Prabu salah lihat dan salah raba kepada istri Gajah Mada yang teguh setia itu. Namun, tuduhan ini tak beralasan dan berlawanan dengan kesetiaan hatinya kepada Seri Mahkota, tulis Yamin. Lepas dari terlibat atau tidaknya dalam pembunuhan Jayanagara, karir Gajah Mada terus menanjak. Pasca Jayanagara mangkat, digantikan ibu tirinya, Gayatri dengan anaknya, Tribhuwana sebagai pelaksana pemerintahan karena dia juga menjadi rani di Kahuripan. Pada 1334, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati menggantikan Aryatadah yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun. Setelah Gayatri meninggal pada tahun 1331, Tribhuwana tetap sebagai pelaksana pemerintahan Majapahit. Dari pernikahannya dengan Raja Singhasari, Kertawardhana, dia dikaruniai 2 putri dan 1 putra, yakni Hayam Wuruk yang lahir pada tahun 1334. Setelah Tribhuwana meninggal pada 1350, Hayam Wuruk diangkat sebagai Raja Majapahit dalam usia 17 tahun. Pada waktu penobatan Hayam Wuruk, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang tersohor, Sumpah Palapa Amukti Palapa. Jika telah menundukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah tunduk, saya baru akan beristirahat.